Selamat datang di kelas interaksi obat dan makanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas interaksi obat dan makanan pada lansia. Kita akan membahas mulai dari perubahan yang terjadi secara fisiologis pada tubuh lansia dan yang mempengaruhi kerja obat. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap status gizi dan bagaimana kerja obat terhadap kondisi farmakokinetik, farmakodinamik, dan kaitannya dengan beberapa penyakit yang sering kita temui pada lansia. Lansia lebih rentan untuk mengalami interaksi obat dan makanan karena penggunaan obat-obatan yang lebih tinggi dan adanya gangguan penyakit yang akumulatif dan juga kronis. Padahal tujuan dari farmakoterapi pada lansia adalah untuk mempertahankan kemandirian, mencegah kecacatan, meningkatkan kualitas hidup, dan juga untuk kesehatan. Tetapi karena tadi penggunaan obat-obatan yang sangat banyak pada usia lansia, sehingga mereka lebih beresiko mengalami interaksi obat dan makanan. Seiring bertambahnya usia, terjadi penuaan, tubuh juga akan mengalami perubahan secara fisik, mulai dari perubahan komposisi tubuh, integumen, sistem tulang, sistem saraf pusat, jantung, dan juga paru-paru seperti yang ada pada tabel ini. Bahkan juga terjadi penurunan fungsi liver, sistem ginjal, sistem genital, endokrin, dan penurunan sistem imun tubuh. Seiring bertambahnya usia akan menyebabkan terjadinya perubahan komposisi tubuh, mulai dari peningkatan total lemak tubuh, penurunan total cairan tubuh, dan juga massa otot pada lansia. Nah, perubahan komposisi tubuh ini akan mempengaruhi juga distribusi obat pada lansia. Pada obat-obatan yang larut air seperti digoxin, etanol, samtidin, kemudian litium, itu distribusi di dalam darahnya justru mengalami penurunan karena jumlah cairan total tubuhnya juga ikut turun. Tapi ini justru menyebabkan peningkatan konsentrasi di plasma dibandingkan dari kebutuhan dosis awal yang biasanya lebih rendah. Kalau tadi perubahan yang terjadi pada obat-obatan larut air, sedangkan pada obat-obatan yang larut dalam lemak, itu justru distribusi obat larut lemak di dalam tubuh itu meningkat, sedangkan konsentrasi di plasmanya yang menurun. Dan jika didistribusikan ke jaringan adiposa, obat ini akan melambat saat keluar dari kompartemen lemak untuk ekskresi. Dan terkadang waktu paruh obatnya bisa meningkat, seperti di aliran darah, dan juga menyebabkan terjadinya akumulasi. Nah, contoh obat-obatan yang larut dalam lemak seperti diazepam dan juga klordiazepoksid. Perubahan protein binding juga ternyata mempengaruhi distribusi obat pada lansia. Pada lansia yang mengalami penurunan konsentrasi albumin, baik itu karena usia atau penyakit kronis, itu dapat menyebabkan konsentrasi obat bebas di dalam tubuh menjadi meningkat. Dan terjadi juga peningkatan clearance obat yang terikat protein. Nah, obat-obatan seperti obat asam, naproxen, phenytoin, valproat, dan juga warfarin. Nah, obat-obatan yang sangat terikat dengan protein ini memiliki resiko interaksi dengan obat lain itu lebih besar dibandingkan obat-obatan yang bebas. Sehingga perlu dipantau penggunaannya. Jadi perlu ada monitoring dan evaluasi secara berkala. Obat-obatan jenis ini, jadi obat-obatan yang terikat dengan protein ini, juga biasanya memiliki indeks terapik yang sempit, artinya obat-obatan yang diberikan dalam dosis yang kecil saja, itu bisa memberikan reaksi negatif bagi tubuh, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Pada lansia juga terjadi penurunan fungsi gastrointestinal. Nah, yang sering terjadi adalah adanya ulcer dan juga kondisi gigi yang buruk. Nah, ini biasanya disebabkan karena faktor higien sanitasi dan juga karena proses penuaan atau usia. Nah, 50% pasien usia lanjut atau lansia ini memiliki ulceratif, hiperplasia ataupun atrofi pada mulut.
Nah, ini tentunya akan berdampak pada farmakoterapi beberapa obat, misalnya fenitoin, kortikosteroid, imunosupresan, dan juga antibiotik tertentu, yang biasanya dapat mengarah pada penyakit mulut. Nah, ulkus mulut dan juga gigi yang buruk, ini juga pasti akan mempengaruhi status gizi, karena kondisi ini akan menyebabkan penurunan asupan secara oral. Gangguan fungsi gastrointestinal lain yang mungkin terjadi pada lansia adalah serostomia atau mulut kering, dan ini bisa menjadi lebih parah karena penggunaan beberapa obat yang bersifat antikolinergik seperti antihistamin, dekongestan, ipratropium, antipsikotik, antidepresan, dan juga urinari antikolinergik atau antispasmodik agen. Nah, serostomia ini sangat mengganggu pasien karena bisa berkontribusi juga terhadap terjadinya karies gigi dan bisa menyebabkan kesulitan untuk menelan obat dan juga menelan makanan. Perubahan fungsi saluran cerna lain yang terjadi pada lansia yaitu aklorhidria yang ditandai dengan sekresi asam lambung yang sangat sedikit. Nah, ini akan menyebabkan penundaan pengosongan lambung dan juga penurunan luas permukaan mukosa usus. Nah, secara teoritis, perubahan ini akan mempengaruhi juga laju penyerapan obat-obatan tertentu. Jadi, obat-obatan yang diserap secara transport aktif, misalnya kalsium, itu pasti akan mengalami penurunan penyerapan secara signifikan. Kemudian, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa karena adanya penurunan ini, penurunan penyerapan kalsium, maka juga akan terjadi penurunan produksi dan aktivasi vitamin D, dan akan ada efek terhadap resistensinya. Nah, sedangkan vitamin-vitamin yang larut dalam air itu bisa diserap secara normal, termasuk penyerapan vitamin B12. Selanjutnya adalah penurunan fisiologis ginjal biasanya berkaitan dengan terapi pengobatan pada lansia. Seiring bertambahnya usia, pasti akan terjadi penurunan aliran darah di ginjal. Massa ginjal juga menurun, kemudian jumlah glomerulus yang berfungsi juga akan ikut menurun. Nah, kemungkinan juga ada perubahan pada tubular ginjal dan pembuluh darah yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal ini. Secara umum, mulai dari clearance kreatinin akan mulai menurun pada usia keempat dekade kehidupan manusia, dan juga konsentrasi serum kreatinin bisa saja tampak normal atau tidak berubah pada lansia, meskipun terjadi disfungsi ginjal. Nah, hal ini karena penurunan clearance kreatinin itu diimbangi juga oleh penurunan produksi kreatinin, sehingga terjadi penurunan massa otot seiring dengan bertambahnya usia. Penurunan fungsi ginjal ini juga akan mempengaruhi eliminasi obat pada ginjal. Nah, eliminasi obat ini bisa kita lihat dengan mengukur jumlah clearance kreatinin dari pengumpulan urin 24 jam. Namun biasanya kalau pada lansia, terutama mereka yang punya inkontinensi urin dan juga retensi urin, ini menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga pada lansia, penurunan filtrasi glomerulus itu menggunakan persamaan clearance kreatinin. Nah, jadi kalau terjadi penurunan clearance obat di ginjal pada lansia, itu bisa menyebabkan peningkatan pada area konsentrasi waktu, yang artinya jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik itu rendah. Nah, oleh karena itu banyak obat yang perlu disesuaikan kembali dosisnya berdasarkan tingkat penurunan clearance kreatinin. Misalnya adalah obat-obatan seperti allopurinol, gabapentin, beberapa antibiotik, kemudian antagonis reseptor histamin 2, kemudian ada digoxin, amantadin, pramipexol, ropinirol, itu supaya tujuannya adalah penyesuaian dosis ini tujuannya supaya tidak terjadi toksisitas. Perubahan fisiologis yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi itu sebagian besar bertanggung jawab atas perubahan dalam penyerapan, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi obat. Itu kenapa pada lansia memang perlu betul-betul sekali untuk kembali mengevaluasi dosis yang diberikan, kemudian
cara pemberian, kemudian interaksi obat dan makanannya benar-benar perlu dievaluasi dan dimonitoring secara berkala. Jadi malnutrisi terbukti banyak terjadi pada lansia karena berbagai alasan, beberapa karena faktor fisiologis dan juga patologis. Nah, mengatasi malnutrisi ini tujuannya untuk mencegah morbiditas serta kematian yang terkait dengan status gizi buruk. Mengidentifikasi status gizi pada lansia yang memiliki resiko malnutrisi itu juga penting. Kita bisa melakukan mulai dari melihat kadar serum albumin, karena ini sebagai faktor resiko yang independen untuk hampir semua penyebab kematian, dan kemungkinan bisa mencerminkan kelemahan dan juga tingkat keparahan suatu penyakit. Jadi tidak sekedar hanya menentukan status gizi saja. Screening status gizi pada lansia dapat dilakukan dengan melihat SCALES, yaitu akronim dari sadness, jadi lansia merasa sedih atau tidak. Kemudian kita lihat level kolesterolnya, albuminnya, kemudian apakah ada penurunan berat badan yang tidak disadari, kemudian apakah memiliki gangguan makan secara kognitif ataupun fisik. Kalau kognitif nanti berkaitan dengan kemampuan dan kesadaran untuk makan, sedangkan fisik itu berkaitan dengan ada penyakit di mulut atau mungkin keterbatasan fisik oral, gitu ya. Dan yang terakhir adalah apakah ada kesulitan untuk mempersiapkan makanan? Siapa yang berbelanja, menyiapkan, dan juga memasak makanan? Karena ada beberapa lansia yang mungkin secara mobilitasnya terbatas gitu ya, sehingga kita perlu lakukan screening siapa yang mempersiapkan makanan untuk mereka. Masih berbicara tentang nutritional status, jadi penurunan berat badan itu merupakan indikator yang paling mudah dilihat bila ada resiko terjadinya malnutrisi pada lansia. Nah, penyebab penurunan berat badan ini banyak, mulai dari karena pengobatan, bisa juga masalah emosional atau depresi gitu ya. Bisa juga karena ketidakmampuan menelan makanan secara oral, kemudian tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan. Bisa juga karena masalah demensia atau masalah sosial. Nah, ini perlu kita identifikasi supaya nanti memaksimalkan pengobatan pada lansia itu sendiri. Penurunan berat badan juga bisa disebabkan karena adanya reaksi obat yang merugikan, misalnya perubahan rasa dan bau, sehingga akan berdampak pada pemilihan dan asupan makan pada lansia. Reaksi obat juga bisa berupa seperti pusing, sesak nafas, nyeri sendi, atau gangguan ketajaman penglihatan yang membatasi lansia pada saat belanja atau mempersiapkan makanan, sehingga dia kehilangan nafsu makan. Ini adalah etiologi yang juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan berat badan pada lansia. Nanti bisa dilihat di tabel ini lebih lengkap bagaimana pengobatan juga dapat menyebabkan status gizi pada lansia itu ikut menurun. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail bukti-bukti klinis yang sudah ditemukan mengenai interaksi obat dan makanan pada lansia. Jadi lansia itu beresiko mengalami interaksi obat dan makanan karena mereka menggunakan beberapa jenis obat bebas yang tidak proporsional. Nah, seringkali mereka memiliki status gizi yang sudah buruk, kemudian mengkonsumsi obat bersama dengan makanan. Nah, kehadiran makanan ini bisa mengubah kecepatan dan juga penyerapan obat. Nah, untuk menghindari interaksi obat dan makanan, biasanya disarankan untuk mengkonsumsi 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Pada bagian ini kita akan bahas satu persatu bagaimana pengaruh makanan terhadap pemberian obat pada lansia. Kita akan membahas mulai dari formula enteral, kemudian dietary suplemen, kemudian zat aktif pada makanan, dan juga interaksi dari jus grapefruit. Jus grapefruit ini adalah jeruk bali merah kalau di Indonesia. Jadi, interaksi obat dan makanan pada lansia itu juga sering terjadi pada lansia yang mendapatkan formula enteral.
Kita sudah bahas lebih detail kemarin di pertemuan sebelumnya tentang formula enteral ya, terutama bagaimana interaksi obat dengan formula enteral itu sendiri. Kemudian bisa juga terjadi interaksi antara obat dengan bahan yang digunakan pada formula enteralnya, kemudian interaksi juga antara obat dengan di mana formula enteralnya itu diberikan, apakah di usus halus gitu ataukah di lambung gitu ya, itu juga akan mempengaruhi. Nah, itu kenapa perlu ada pemantauan dan evaluasi secara berkala. Karena lansia-lansia yang biasanya mendapatkan formula enteral ini adalah lansia yang memiliki penyakit seperti cerebrovaskular, kemudian demensia, mereka yang punya gangguan pernafasan, dan juga gangguan pencernaan. Selanjutnya adalah bagaimana interaksi obat dan makanan bagi lansia yang juga mengkonsumsi dietary suplemen. Nah, lansia biasanya menggunakan beberapa suplemen itu dengan tujuan kesehatan, walaupun belum tentu semuanya memberikan hasil. Bahkan terkadang justru penggunaan dietary suplemen ini malah beresiko berinteraksi dengan obat lain. Seperti misalnya suplemen vitamin A dan vitamin E, itu akan beresiko kontraproduktif terhadap sistem imun lansia bila diberikan bersamaan dengan vaksinasi atau antimikroba. Kemudian, obat-obatan seperti digoxin, warfarin, penelzin itu biasanya berinteraksi dengan ginseng. Kemudian aspirin, warfarin, dan trazodon itu juga berinteraksi dengan ginkgo biloba. Kemudian ada interaksi antiplatelet atau antikoagulan dengan bawang putih, ginkgo, dan juga ginseng. Ini bisa menyebabkan terjadinya resiko peningkatan perdarahan. Kemudian interaksi bawang putih dengan obat-obatan antihipertensi, itu juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan, dan sebagainya. Selanjutnya kafein. Kita tahu kafein adalah zat stimulan untuk sistem saraf pusat yang kalau dikonsumsi berlebihan dia biasanya terlibat pada berbagai penyakit dan juga bersifat toksik. Nah, konsumsi kafein yang berlebihan ini bisa memberikan efek negatif pada gastrointestinal, sakit kepala, palpitasi, angina, gugup, insomnia, delirium, dan juga kejang, serta penurunan nafsu makan. Dan semuanya ini bisa mengarah pada penurunan asupan zat gizi. Kafein ini juga tidak hanya terdapat pada makanan, beberapa obat-obatan juga biasanya memiliki kandungan kafein. Nah, hal ini bisa memberikan interaksi secara farmakokinetik dan juga farmakodinamik dengan obat-obatan lain. Bisa menyebabkan hipokalemia bila dikonsumsi bersamaan dengan obat diuretik dan kortikosteroid. Kemudian terjadi peningkatan efek gastrointestinal dari obat-obatan NSAID, kortikosteroid, dan juga etanol yang akan menyebabkan perubahan nafsu makan. Kemudian bisa menyebabkan juga terjadinya peningkatan stimulasi saraf pusat dengan obat stimulan teofilin, agonis beta, dan juga dekongestan. Ini juga akan mempengaruhi ke nafsu makan lansia. Selanjutnya adalah etanol atau alkohol. Secara teori sudah banyak mekanisme yang menyebutkan alkohol dapat menyebabkan gangguan fungsional pada lansia, mulai dari osteoporosis, malnutrisi, penyakit hati, demensia alkoholik, neuropati, depresi, insomnia, kemudian gangguan kejang, inkontinensia, diare, miopati, gagal jantung, bahkan sampai ke perawatan diri yang buruk. Ya, sampai seperti defisiensi mikronutrien juga sering terjadi. Nah, alkohol ini juga akan mempengaruhi metabolisme lipid dan menyebabkan reaksi negatif akibat interaksi alkohol dengan obat. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan penggunaan alkohol dengan kecacatan fungsional secara kognitif pada pasien lansia. Grapefruit atau disebut juga jeruk Bali, dalam beberapa tahun terakhir, grapefruit ini telah terbukti berinteraksi dengan banyak obat. Jadi interaksi obat yang paling menonjol dengan grapefruit adalah efeknya pada siklosporin.
yaitu beberapa penghambat saluran kalsium dihidropiridin dan sebagian besar inhibitor reduktase HMG-CoA. Nah, lansia harus berhati-hati dengan konsumsi jus grapefruit dan juga velodipin, karena kalau dikonsumsi bersamaan bisa beresiko terjadinya kejadian hipotensi atau tekanan darahnya menurun drastis. Kalau tadi kita membahas pengaruh makanan terhadap pengobatan lansia, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana pengaruh pengobatan terhadap status gizi lansia. Lansia umumnya mendapatkan beberapa pengobatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, ini adalah beberapa pengobatan yang umum didapatkan oleh lansia, mulai dari antikoagulan, antiepilepsi, antidepresan, antimikrobial, endokrin agen, gastrointestinal agen, Parkinson agen, weight influencing medication, dan pengobatan lain yang menginduksi abnormalitas mikronutrien. Kita akan bahas satu persatu. Warfarin adalah obat antikoagulan yang digunakan untuk mencegah kejadian tromboemboli atau pembekuan darah. Warfarin menghambat aktivasi faktor pembekuan yang bergantung pada vitamin K, sehingga beresiko interaksi dengan makanan yang mengandung vitamin K. Nah, daripada mengurangi asupan makan yang mengandung vitamin K, karena akan menyebabkan defisiensi mikronutrien, maka akan lebih bijaksana jika kita menyarankan lansia untuk tetap menjaga konsistensi asupan vitamin K-nya. Selanjutnya, pengobatan anti-epilepsi. Phenytoin adalah agen anti-epilepsi yang umum digunakan pada lansia. Obat ini memiliki indeks terapik yang sempit. Phenytoin dan asam folat itu biasanya dapat berinteraksi satu sama lain. Phenytoin dapat menurunkan kadar asam folat dan asam folat dapat menurunkan konsentrasi phenytoin. Sehingga penggunaan phenytoin jangka panjang itu pasti akan dapat menurunkan kadar asam folat dan beresiko terjadinya anemia aplastik. Selanjutnya, pengobatan antidepresan. Oksidase monoamin non-selective inhibitor atau MAOI ini mewakili kelas obat prototipikal untuk gangguan kecemasan yang diketahui berinteraksi secara signifikan pada makanan. Nah, monoamin oksidase ini adalah enzim yang berfungsi menghancurkan serotonin, dopamin, dan norepinefrin secara normal di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan pada kondisi depresi, yang terjadi itu karena adanya kekurangan kadar neurotransmitter seperti norepinefrin, dopamin, dan juga serotonin pada otak. Kemudian MAOI non-selektif seperti tranilsipromin, kemudian penelzin, dan isokarboksazid itu menghambat aktivitas si monoamin oksidase A dan B secara berkelanjutan, sehingga bisa menurunkan metabolisme amina seperti epinefrin, norepinefrin, dan juga dopamin untuk jangka waktu tertentu. Dan biasanya beberapa hari sampai beberapa minggu setelah penghentian obat. Nah, konsumsi makanan yang mengandung tiramin, kemudian bersamaan dengan obat MAOI tadi, itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian berpotensi juga mengakibatkan terjadinya hipertensi yang fatal. Dengan sakit kepala yang parah, kemudian disertai dengan leher yang kaku, palpitasi, mual, bahkan sampai terjadi muntah. Nah, contoh-contoh makanan yang mengandung tiramin itu termasuk keju, anggur, kemudian daging olahan, daging yang diawetkan, dan juga coklat. Selegilin ini adalah obat yang digunakan untuk mengontrol Parkinson. Cara kerjanya sebagai penghambat oksidasi B monoamin selektif yang digunakan pada pasien lansia dengan penyakit Parkinson. Obat ini jika diberikan di atas dosis yang dianjurkan, itu juga menyebabkan si selegilin ini kehilangan aktivitasnya dan dia bisa juga berinteraksi dengan makanan yang mengandung tiramin dan menyebabkan krisis hipertensi juga. Selanjutnya, pengobatan antimikrobial.
Tetrasiklin dan beberapa fluoroquinolon itu secara klasik bisa berinteraksi dengan antasida dan juga produk lain yang mengandung kalsium, aluminium, magnesium, dan juga besi dengan mengkelat pada kation polivalen sehingga menyebabkan penurunan penyerapan tetrasiklin dan juga fluoroquinolon. Nah, sehingga makanan yang terutama mengandung produk susu itu dapat menurunkan penyerapan si tetrasiklin. Dan pada tingkat yang lebih rendah, dia juga akan menurunkan penyerapan doksisiklin. Doksisiklin ini adalah salah satu jenis obat golongan tetrasiklin. Kemudian pengobatan endokrin. Metformin yang biasanya digunakan untuk pengelolaan diabetes tipe 2 ini dapat menyebabkan terjadinya malabsorpsi vitamin B12, terutama jika ada gastritis atrofi. Terapi metformin jangka panjang itu menyebabkan kekurangan vitamin B12, tapi dalam banyak kasus terkadang ini tidak menunjukkan gejala apa-apa. Sehingga pemberian vitamin B12 secara oral ini bisa disarankan juga dan biasanya akan mengurangi defisiensi vitamin B12 itu dalam kurun waktu 2-3 bulan. Selanjutnya ada levothyroxine. Ini adalah obat untuk mengobati hipotiroidisme, yaitu kondisi rendahnya kadar hormon tiroid. Nah, antasida, ferrosulfat atau suplemen zat besi, diet tinggi serat, dan juga kalsium ini terbukti bisa menurunkan penyerapan levothyroxine. Kemudian ada bifosfonat. Bioavailabilitas oral bifosfonat seperti alendronat, ibandronat, risdronat yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan osteoporosis menjadi berkurang karena adanya makanan. Nah, bioavailabilitasnya berkurang sampai 40-55% bila diberikan sesaat sebelum makan, bila dibandingkan dengan kondisi puasa. Jus jeruk, kemudian kopi itu juga bisa mengurangi bioavailabilitas alendronat sebesar 60%. Kemudian ada kontraindikasi juga pada pasien dengan penyakit esofagus, karena bisa menyebabkan iritasi lokal pada saluran pencernaan, kemudian menyebabkan esofagitis, ulkus esofagus, dan juga strikur esofagus. Bifosfonat oral juga harus dikonsumsi dengan 170-240 ml air putih saja pada pagi hari setidaknya setengah jam sebelum makan atau minum apapun selain air putih dan juga selain obat-obatan lain. Kemudian pasien juga harus duduk dalam kondisi tegak selama 1,5 jam setelah meminum bifosfonat dan sampai makanan dikonsumsi. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi resikonya refluks dan juga iritasi esofagus. Karena tadi disebutkan ada kontraindikasi pada pasien dengan penyakit esofagus. Gitu. Nah, terkadang instruksi administrasi yang rumit seperti ini agak menyulitkan pada pasien lansia, terutama kalau mereka punya gangguan-gangguan kognitif, kemudian mereka punya keterbatasan mobilitas gitu ya, atau mereka sedang minum obat lain gitu. Nah, sehingga suplementasi kalsium dan vitamin D juga direkomendasikan pada pasien yang memakai bifosfonat. Tujuannya untuk memaksimalkan efektivitasnya. Selanjutnya adalah pengobatan gastrointestinal. Inhibitor pompa proton atau PPI umumnya digunakan pada lansia untuk mengelola gastritis, penyakit gastroesophageal reflux, dan juga untuk mencegah ulkus yang diinduksi oleh NSAID. Nah, PPI yang termasuk adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, kemudian juga ada pantoprazol. Nah, pemberian PPI dengan jus non-asidik ini bisa mengganggu penyerapan, kemudian dianjurkan diberikan dengan jus asam seperti apel,
atau jus jeruk gitu ya, dan bukan dengan susu. Nah, PPI ini juga bisa dikonsumsi sekitar 1,5 jam sebelum makan jika memungkinkan. Nah, kita tahu asam lambung itu kan diperlukan untuk melepaskan vitamin B12 dari makanan. Nah, penggunaan PPI jangka panjang ini bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12. Kemudian ada juga pengobatan untuk pengikat asam empedu atau bile acid sequestrants. Nah, seperti kolestiramin, kolestipol, dan kolesevalam, ini adalah agen penurun lipid yang menurunkan pH gastrointestinal dan juga mengikat garam empedu untuk mencegah reabsorpsi kembali di ileum. Nah, malabsorpsi vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K ini bisa terjadi karena penyerapan vitamin ini kan difasilitasi oleh asam empedu, sedangkan obat ini adalah obat untuk mengikat asam empedu supaya tidak berlebihan. Kemudian pengobatan laksatif. Nah, lansia itu biasanya menggunakan banyak obat pencahar. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, serta hilangnya beberapa zat gizi. Selanjutnya adalah pengobatan untuk Parkinson. Levodopa adalah obat untuk meringankan gejala penyakit Parkinson seperti tubuh gemetar, otot kaku, dan juga sulit bergerak. Makanan yang mengandung protein atau asam amino ini akan bersaing dengan levodopa untuk melintasi membran perifer sehingga dapat menurunkan penyerapannya. Nah, direkomendasikan memang untuk menunda pemberian makan sehingga menghindari interaksi antara protein dan juga levodopa tadi. Vitamin B6 juga bisa mengurangi efek dari levodopa karena menurunkan kadar levodopa dalam darah dengan meningkatkan metabolisme perifer levodopa sebelum dapat melewati blood-brain barrier untuk diserap ke ganglia basal. Kemudian pengobatan yang memiliki pengaruh pada berat badan. Yang pertama, penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Jadi perawatan jangka panjang pada lansia biasanya menyebabkan penurunan berat badan yang tidak disengaja. Nah, penurunan berat badan ini dapat sebagai penanda kekurangan zat gizi dan juga terkait dengan peningkatan morbiditas dan juga mortalitas. Nah, obat-obatan yang bisa menyebabkan penurunan berat badan secara tidak langsung dengan menyebabkan disfagia, efek samping gastrointestinal, kemudian pengosongan lambungnya tertunda, cepat kenyang, perubahan rasa dan bau, kemudian ada efek sedatif terkemuka yang biasanya menyebabkan kurang ingin makan, tidak nafsu makan gitu ya. Kemudian melewatkan makan, bisa juga menyebabkan depresi. Selanjutnya adalah terkait obat-obatan yang bisa meningkatkan berat badan yang tidak diinginkan. Biasanya adalah obat-obatan yang melibatkan sistem metabolisme, endokrin, dan juga syaraf. Obat-obatan seperti antipsikotik generasi pertama dan antipsikotik atipikal seperti clozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, ziprasidon itu semuanya berpotensi menyebabkan penambahan berat badan yang signifikan. Kemudian obat-obatan antidepresan trisiklik itu juga merangsang nafsu makan dan menyebabkan pasien mengidam karbohidrat. Kemudian ada obat mirtazapin dan juga litium. Kemudian obat psikoaktif lain yang menyebabkan penambahan berat badan itu termasuk antikonvulsan seperti asam valproat dan carbamazepin. Kemudian obat-obatan antidiabetes terutama sulfonylurea, repaglanib, netaglinid, insulin, kortikosteroid. Selanjutnya, pengobatan yang menyebabkan abnormalitas mikronutrien di dalam tubuh adalah obat-obatan diuretik. Kita tahu lansia itu rentan terhadap ketidakseimbangan cairan dan elektrolit karena memang sudah ada perubahan sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan juga hormon antidiuretik di dalam tubuhnya. Karena
fungsi termoregulasinya sudah berubah, fungsi baroreseptor, kemudian dorongan untuk hausnya juga berubah seiring bertambahnya usia. Kemudian beberapa obat yang dapat menyebabkan hiponatremia itu termasuk ada karbamazepin, asam valproat, TCA, trazodon, venlafaxine, antipsikotik, SSRI, dan juga diuretik tiazid. Jadi ini sebagian besar adalah obat-obatan yang dipakai untuk pasien depresi seperti SSRI, kemudian tetrasiklik atau TCA, itu ya obat-obatan yang dipakai untuk antidepresan. Kemudian kondisi stres, hipotiroidisme, hipoadrenalisme itu memang bisa mengganggu diuresis dan juga menyebabkan hiponatremia. Ada sebuah survei yang melaporkan efek samping yang terjadi terkait terapi antidepresan pada wanita lansia yang dilakukan pada saat musim panas. Setelah diberikan antidepresan di minggu pertama, terjadi hiponatremia. Nah, kemudian ada juga obat-obatan yang menyebabkan terjadinya hipernatremia, yaitu obat-obatan yang biasa diberikan pada pasien diabetes insipidus. Pasien diabetes insipidus ini adalah kondisi di mana seseorang itu terus merasa haus, sehingga menyebabkan produksi urinnya berlebih. Gitu. Nah, obat yang diberikan adalah obat litium, amfoterisin, demeklocycline. Ini adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan hipernatremia. Kemudian beberapa obat diuretik yang berinteraksi dengan status kalium juga menyebabkan hipokalemia atau hiperkalemia. Jadi ada 3 jenis obat diuretik, yakni tiazid, loop, dan juga potasium sparing diuretik. Nah, obat-obatan loop diuretik misalnya furosemid, diuretik tiazid misalnya hidroklorotiazid, dan kortikosteroid ini semuanya bisa menyebabkan terjadinya hipokalemia. Kemudian obat potasium sparing diuretik seperti spironolakton, amilorida itu menyebabkan hiperkalemia. Dan obat yang dapat menyebabkan hiperkalemia ini melalui 3 mekanisme utama, yaitu mulai dari peningkatan asupan kalium, penurunan ekskresi kalium, atau bisa juga karena pergeseran kalium dari cairan intraseluler ke ekstraseluler. Penting untuk mengetahui pengobatan dan juga keadaan penyakit yang dapat mengubah kadar kalium pada lansia. Sebaiknya tanyakan tentang penggunaan formula enteral, suplemen oral, pengganti garam, dan obat bebas lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya hiperkalemia seperti NSAID. Nah, ini untuk memantau kadar kalium pada pasien. Nah, ini juga perlu kita lakukan tujuannya untuk mendidik pasien juga tentang tanda dan gejala hiperkalemia yang biasanya tidak diketahui oleh pasien lansia. Biasanya terjadi parestesia atau perasaan aneh yang digambarkan seperti tertusuk benda tajam atau jarum atau kondisi mati rasa pada bagian tubuh tertentu dan juga terjadi kelemahan otot. Kemudian beberapa pengobatan lain yang juga mempengaruhi ke abnormalitas mikronutrien seperti metformin dan PPI, kemudian kolestiramin, etanol, simetidin, allopurinol, potasium, ya, itu bisa mempengaruhi penyerapan vitamin B12. Kemudian ada kortikosteroid yang bisa menyebabkan hiperglikemia atau glikosuria, yang nanti dia akan mempengaruhi kontrol diabetes dan juga bisa menyebabkan dehidrasi, retensi natrium, pemborosan potasium, hingga meningkatkan resiko penipisan kalsium dan meningkatkan resiko osteoporosis pada patah tulang. Kemudian obat-obatan antipsikotik itu juga bisa mengganggu toleransi glukosa. Kemudian ada antikonvulsan, itu juga bisa menurunkan aktivasi vitamin D3. Kemudian obat-obatan antasida, itu mengurangi penyerapan selenium, kromium, besi, kalsium, zinc, folat, magnesium, dan juga vitamin B12.
Kemudian obat-obatan diuretik tiazid itu menyebabkan juga efek seperti angina yang dipicu oleh makanan yang mengandung MSG. Demikian pertemuan kali ini tentang interaksi obat dan makanan pada lansia. Silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar video ini atau melalui Google Classroom pada pertemuan interaksi obat dan makanan pada lansia bila masih ada hal yang belum dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.